Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru-guru hebat seluruh Indonesia. Saya Teti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Tegal Sari 1, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.4.A.9 pada modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 6, saya dibimbing oleh Ibu Syarifah Farida MPD sebagai fasilitator dan Ibu Mailani Wulandari SPD sebagai pengajar praktik. Pada tugas aksi nyata budaya positif memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam kegiatan sesi berbagi budaya positif, saya mendapat dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal Sari 1, yaitu Ibu Endang Sulistiani SPD, dan keluarga besar SDN Tegal Sari 1. Berikut ini adalah undangan kegiatan sesi berbagi budaya positif, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 10 di ruangan kelas 6 SDN Tegal Sari 1. Berikut ini dokumentasi kegiatan sesi berbagi budaya positif. Ini adalah rekaman kegiatan sesi berbagi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal Sari 1, yang saya hormati ibu-ibu guru, bapak-bapak guru SDN Tegal Sari 1. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022, kita semua alhamdulillah bisa kembali berkumpul di sini dalam kegiatan sesi berbagi aksi nyata budaya positif di SDN Tegal Sari 1, Kecamatan Maja. Tidak lupa rahmat dan salam senantiasa dipacurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan dan saya hormati beserta Dewan Guru yang saya hormati pula, acara yang akan kita hadapi bersama, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada sepatah dua patah kata berikut sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, dan yang ketiganya acara yang inti yang bersama-sama kita nanti, ya, yaitu uraian dari Bu Teti, ya, tentang budaya positif atau berbagai aksi nyata budaya positif di SDN Tegal Sari 1, Kecamatan Maja. Dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Supaya tidak minta waktu, mari kita buka saja dengan acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sepatah dua patah kata berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita,
Ibu Endang Sulistiani SPD. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terkhusus Ibu Teti Nur Aini SPD SDI selaku CGP tempat saya menggunakan yang saya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sesi berbagi aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan di SDN Tegal Sari 1 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita juga selaku umatnya. Kelak beliau besar dan mudah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemenuhan undangannya di acara ini. Ya, ini acara yang merupakan salah satu program dari CGP, jadi ya, salah satu program dari CGP. Kemudian saya ingin juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan juga kebanggaan yang sebesar-besarnya karena di sekolah kita ini ada salah satu yang menjadi peserta CGP tersebut, yaitu Ibu Teti Nur Aini SPD. Nah, kenapa mesti bangga? Karena dengan adanya peserta CGP di sini, ya sudah beberapa kali program yang disampaikan, ya itu banyak sekali inovasi-inovasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan atau pengelolaan pendidikan khususnya di SD. Seperti itu ya keadaannya. Jadi CGP ini memang merupakan salah satu program pemerintah yang paling hebat dan terupdate ya untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Teti ini sebagai CGP ya dapat memberikan atau menjadikan suatu motivasi untuk Bapak dan Ibu guru ke depannya. Mangga silakan untuk bersiap nanti mendaftar ya mengikuti jejak Ibu Teti sebagai CGP. Karena memang sangat besar inovasi yang kita rasakan, pembaruan pendidikan sangat signifikan ya, dan alhamdulillah mungkin hari ini adalah salah satu programnya adalah sesi berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah ya. Nanti lebih detailnya, lebih jelasnya maka nanti akan dipaparkan oleh yang terhormat Ibu Teti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikutinya dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dari kegiatan ini dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya nanti kita simak bersama-sama
akan dipaparkan oleh yang bersangkutan. Begitu saja, diakhiri dengan bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah SD 1 yang sudah menyampaikan sambutannya dan dorongannya sebagai motivasi buat kita semua. Insya Allah kedepannya bersama yang mudah-mudahan ya untuk mengikuti jejaknya Ibu Terti Nuraini SPD. Selanjutnya acara berikutnya adalah paparan penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak dari SD 1 Kecamatan Banjar yang akan menyampaikan tentang berbagi aksi nyata budaya positif di SD 1 Kecamatan Banjar. Kepada Ibu Terti Nuraini SPD di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kesempatan waktunya dan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu guru keluarga saya yang sangat saya banggakan bisa menghadiri dan mengapresiasi kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul di hari yang berkah, hari Jumat, untuk berbagi budaya positif. Adapun ini sharing santai dan komunitas praktisi disebutnya kita komunitas praktisi tentang membagikan apa yang budaya-budaya yang positif yang sudah kita dapat. Adapun kenapa saya berdiri di sini, ini bukan satu kebetulan, tapi kita hargai prosesnya yang begitu panjang dan didukung oleh semua pihak, oleh semuanya di sekolah dan kebetulan saya yang berdiri. Adapun nanti yang berdiri di sini Pak Ustadz, Pak Maman, Bu Siska, Bu Dona, Mama Pan dan semuanya. Begitu ya, Ibu Pak? Ya. Dan nanti berdiri di sini kebetulan kali ini saya yang ada di sini. Itu suatu kebanggaan saya, kebanggaan kita semua. Saya berdiri di sini bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya bisa kita, tapi karena semuanya, karena teman, karena usaha, karena Dona, karena kepala, karena semuanya. Mendapat dukungan, mendapat dorongan, mendapat funding juga, mendapatkan semua kontribusi yang sangat baik. Dan saya katakan kita semua hebat. Kegiatan kita akan beri nama sesi berbagi aksi nyata budaya positif. Nah, budaya positif di sini kita akan berbicara, kita akan sharing kolaborasi tentang apa saja budaya-budaya positif. Nah, kembali ke slide. Di sini keluarga besar saya, keluarga besar kita, SDN Tegal Sari 1. Kita bisa, kita sehat, kita sukses. Ya, semuanya kita bisa, kita hebat, kita sehat, kita sukses. Karena apapun yang akan kita laksanakan itu mulai dari diri kita sendiri. Kita memotivasi diri kita sendiri. Kita melaksanakan apapun istilahnya keluar dari inisiatif diri kita sendiri yang disebutnya dengan motivasi. Ya, boleh kita semua tempelkan tangan kita di dada kita. Kita hebat, kita sehat, kita sukses. Kita ulangi. Bismillah, kita hebat, kita sehat, kita sukses. Ya, alhamdulillah. Kita semua. Jadi di sini bukan hanya
semuanya, semua hebat, semua sehat, semua sukses. Ya, motivasi diri kita, hati kita untuk menggerakkan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bahwa kita semua adalah hebat. Kenapa hebat? Untuk proses hari ini mungkin berbanding ya, mungkin 1 berbanding 100 istilahnya. Tidak akan semua guru-guru bisa melaksanakan kegiatan di sini dan bisa melaksanakan apa yang namanya program dari Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi mungkin guru-guru yang lain ada yang sedang mengajar, ada yang sedang bersosialisasi dengan rekan kerjanya, tapi kita berada di sini, berada di titik ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, diseminasi budaya-budaya positif. Jadi motivasi diri kita bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini hebat, sehat dan sukses bisa berada di titik ini. Ya, ini untuk kegiatannya sesi berbagi. Nah, sebelum ke sesi berbagi, kita akan buat terlebih dahulu kesepakatan kegiatan ini. Misalnya semua orang boleh berpendapat, itu bisa dijadikan ini keyakinan kelas sesi berbagi aksi nyata kita. Mungkin dari yang lain. Selesai tepat waktu bisa. Selesai tepat waktu bisa. Tidak merokok dan tidak ada yang merokok ya, tidak ada yang merokok di ruangan. Tidak gaduh boleh, tidak gaduh, tidak merokok, kita saling menghargai, menghormati dan semuanya bisa mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Ini sesi berbagi keyakinan kelasnya kita sudah. Dan sebelum ke apa itu budaya positif, kita akan ice breaking dulu. Ice breaking, tidak aktivitas fisik. Ini saja kita ice breakingnya ada sebuah kuis terlebih dahulu. Menantang, ya menantang. Ya ini kita akan mulai. Ini namanya kita pengenalan. Ada kuis itu tidak usah di kertas atau di yang lain, tapi ada media digital namanya Kahoot. Bade Kahoot. Bade Kahoot. Ya. Siapkan smartphone-nya atau mana smartphone-nya? Siap. Kita ambil ini memakai handphone. Enggak, Pak Ustaz. Kita akan cari di Google namanya Kahoot. Cari di Google namanya Kahoot. Ya, Kahoot. Ada pin lagi. Pin yang tadi. 1794. Ya, Siska masuk. Ada nama samaran enggak? Ya, enggak. Ya, 3, 4, 5. Samaran boleh. 5 pemain. Satu lagi. Kita menunggu 1 pemain. Ya, ada. Ya, yang sumpit itu ya. Yang sumpit. Ada nama baru. Ya, Paman jadi tak tampil soal di sini di HP Paman hanya ada kode dan warna ya. Hanya ada kode dan warna. SPBU nama soal yang tadi. 2, 1.
Dan cuma sayang suaranya ya tadi ya. Ya suaranya. Saya kenal. Ya yang mana? Di. Wah hebat, hebat. Betul semua. Hebat. Nah next ya, next soal berikutnya. Saha nu pangkahijina? Mana Dona? Lu peringkat pertama. Peringkat pertama. Rizka kedua. Paman? Telat mohon klik meternya. Nah, kita coba kedua, soal kedua. Soal kedua. 5 paman keluar ya? Trilogi Kajar Dewantara yang artinya di depan menjadi teladan. Jadi diulangi deh. Ya. Next. Hebat. Nah, kita lihat peringkat. Oh, bertahan. Bertahan. Oh, diulangi ke satu. Ulangi ke satu. Lanjut baik. Next. Ketiga. Keyakinan sekolah tentang pakaian seragam siswa. Hari Rabu apa hari Rabu? Hari Rabu. Hari Rabu. Tiba betul. Betul Ibu apresiasi benar. Ya betul. Kita ke pertanyaan berikutnya nih. Saha. Bertahan. Yang bisa apa ya? Pertanyaan keempat. Yuk. Yang betul satu. kuis apa orang paling biasa Garfield HP jangan HP. Nanti kita buat soalnya dulu baru kita ke siswa baru ramai pahala ya. Kalau jawaban sih bisa betul, cuma rentang waktu
langsung klik yang dari tahu kliknya ya. Nah, itu harus panas. Iya, sudah panas. Ada satu lagi keluar. Oh, ayah, tapi cuma 3 pertanyaan. Badek, cobian ya, cobian. Setiap ayah hanya 3 pertanyaan. Hanya 3 pertanyaan tentang panyawian. Kecepatan, iya kecepatan hanya 3 pertanyaan. 10 detik. 10 detik. Ya mah hanya 3 pertanyaan gampil. Hanya 3 pertanyaan. Siap. 898 6015. 6015. Siap. Majunya 3, 2, 1. Soal. Lokasi gampil lah. Kecamatan mana? Berikutnya podium. Pertanyaan berikutnya, kata panyawian terdiri dari berapa suku kata? Berapa suku kata? Ya, betul, hebat semua biru. Podium bertahan. Oh, beri nyusul satu. Beri nyusul. 3. Itu salah dong. Podium. Ketiga. Kedua. Kesatu. Budaya positifnya naon? Positif, budaya yang negatif mantep. Yang negatif itu tidak. Budaya positif pertama, disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik. Jadi kita tujuannya ke siswa, jadi mendidik, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah itu acuannya kita ke peserta didik. Sejak awal kita menganggap bahwa kenapa Ustaz kami peserta kami anak teh seperti ibaratnya apa Ustaz? Kertas kosong ya. Menurut Pak Ustaz anak itu ibarat kertas kosong. Bu Dona setuju? Setuju. Paman? Ibarat kertas kosong ya. Kamu apa? Kertas kosong ya. Tidak setuju ya. Sendiri. Ya. Jadi ada pembawanya ada membawa dari diri sendirinya ke impact kemampuan diri sendiri ini menyangkut dengan misalkan bakat atau pengetahuan kompetensi dasarnya begitu. Jadi sudah ada, tidak begitu kosong. Jadi anak itu kan tadi anak itu ibaratnya seperti apa? Menurut Pak Ustaz kertas kosong. Kepala bukan kertas kosong tapi ada pembawaannya. Ya. Jadi sudah ada
namanya intak. Intaknya Intaknya itu kan kompetensi dasar siswa bahkan dan pengetahuan yang sebagai dibawa ya. Ya. Menurut Bu Siska, siswa anak itu seperti apa Bu Siska? Kertas kosong atau seperti apa? Seperti apa? Anak itu menurut saya sudah membawa kodratnya dari awal dan sudah lahir anak itu sudah membawa kodrat sendiri seperti Jadi tidak kosong. Ya, tidak kosong. Ini ada dua yang bukan kosong katanya. Paman apa Ustaz? Terima kasih waktunya. Ibu Kepala bagus masukannya dan Bu Siska juga menyampaikan sudah ada kodratnya. Ya, ini ya, Ibu ya. Saya mengatakan kosong. Pokok pangkalnya dari hadis ya. Kullu mauludin yulad fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam suci bersih ya. Kosong itu begitu. Jadi belum ada ternodai ya itu maksudnya kosong di sana. Kalau dikaitkan dengan agama ya Bu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi pembawaan seorang anak, ya tadi kata Ibu juga tadi adalah pembawaan dari lingkungannya mungkin ya Bu ya. Dari individunya sudah ada karakter pembawaan diri. Itu yang dimaksud dengan saya kosong di sana. Terima kasih. Ya, ada yang menyatakan umur anak itu ibarat kertas kosong. Ibu Kepala bisa menyatakan anak bukan tidak kosong, tapi sudah ada pembawaannya, ada intaknya, ada pembawaan dari lahir. Ya, ini adalah yang namanya dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan anak bukanlah seperti ibarat kertas kosong, ya, kertas kosong. Ini paradigma lama bahwa menyatakan seorang anak itu ibarat kertas kosong dan tugas orang dewasa lah atau gurulah yang memberi coretan dan warna. Itu adalah paradigma awal. Tetapi sekarang ini kita luruskan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu ibarat kertas yang sudah memiliki garis-garis samar dan tugas orang dewasa atau gurulah menebalkan garis samar-samar tersebut. Nah itu yang paradigma lama dan sekarang dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dari forum ini Ibu Kepala Bu Siska yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa demikian? Oh, tepuk tangan. Ya, kenapa demikian? Karena memang seorang anak itu sudah memiliki pembawaannya dari lahir. Ada dari orang tua, gen, kromosom, yang seperti itu ya Pak ya. Iya, ada karakter-karakter yang dibawa atau turunan dari kedua orang tuanya. Kemudian apa? Kemudian sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah, seorang anak ada di lingkungan terkecil, yaitu keluarganya. Sehingga didikan yang pertama adalah dari keluarga. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa didiklah anak, tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya seperti apa? Kodrat alamnya adalah pembawaan seorang anak saat dia dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kodrat zamannya seperti apa? Maka didiklah anak-anak kita sesuai zamannya. Itu sesuai zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya seperti apa? Jadi kita sebagai guru menuntut bukan memberi. Kalau memberi, tah baca, tah tulis, tah itu, gitu ya. Tapi kita sebagai guru ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai among.
menuntun. Jadi menuntun kita mengarahkan, ayo bulan soleh. Solehnya seperti apa? Yuk ke masjid, tuntun ke masjid ya. Kita menuntun, jadi memfasilitasi dan menuntun anak-anak agar kita bisa membaca. Membacanya seperti apa? Tak baca, bukan seperti itu. Jadi kita menuntun dan mendidiknya sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zamannya seperti apa? Jadi dulu kita menganggap, nak nggak boleh main HP, nanti ini contoh, nanti matanya sakit, merah, kita ke dokter loh. Nah itu ya, itu untuk konten HP. Tapi untuk sekarang, mulai dari dulu ada COVID 2020 ya, 2020, justru anak yang tidak bisa menggunakan HP itu yang tersisihkan, yang tertinggal, dan harus bisa menguasai HP, ya menguasai HP karena di dalamnya ada ilmu-ilmu atau informasi-informasi tergantung kita menyaringnya. Nah itu, jadi didiklah anak, tuntunlah anak sesuai dengan zamannya. Zaman anak-anak kan permainan, jadi di permainan dengan menggunakan media digital dan media-media tersebut bukan untuk antipati. Tuh ini HP teh ini sama negara mana gitu, orang mah harus budaya sendiri. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman untuk belajar, untuk menambah wawasan kita. Nah itu mengedepankan tentang filosofi di harian Dewan Sara dengan triloginya tadi di kuis Ingarso, Sungtulodo, Imadia Ingarso, Jempuri Handayani. Ya seperti itu ya Bu. Ini ya Madia. Ya ini tentang disiplin positif dan kebijakan universal. Nah, disiplin positifnya itu seperti apa? Tentang karakter atau budaya-budaya baik yang memang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, anak didik kita memiliki sikap-sikap disiplin positif, tentu ada motivasi yang mendasarinya, termasuk diri kita. Saya bekerja, motivasinya apa? Ada cuan katanya ya, dapat cuan, dapat ilmu, dapat keluarga baru. Nah, itu bisa jadi motivasi yang kita dapat. Nah, seperti anak didik kita juga memiliki motivasi untuk sekolah itu seperti apa? Misalnya, kapan Bu Siska, jadi mau berangkat. Akademisi dihukum, itu motivasi juga. Dalam dirinya, saya ingin menggapai cita-cita, jalannya dengan belajar, itu motivasi. Termasuk diri kita juga dalam bekerja ada motivasi. Motivasi adalah alasan yang mendasar seseorang melakukan hal-hal tertentu. Misalnya untuk apa? Mendapatkan imbalan, menghindari hukuman, mengharapkan adanya penghargaan, atau untuk menghargai diri sendiri atau keinginan sendiri. Nah, ini seperti kita bekerja untuk mendapatkan imbalan. Misalnya contoh tangan di sini mendapatkan imbalan. Satunya mendapatkan penghargaan. Imbalan, penghargaan itu ada di luar diri kita. Misalnya imbalan mendapatkan bonus. Bisa jadi nanti tidak mendapatkan bonus atau mendapatkan penghargaan. Mungkin diapresiasi ke ibu kepala sekolah misalnya. Satu waktu ibu kepala sekolah tidak hadir di tempat, kan penghargaan itu hilang. Nah, itu tentang penghargaannya. Jadi motivasi diri kita itu untuk seperti apa eksternnya. Tapi yang terbagus itu motivasinya apa? Yang poin 4. Menghargai diri sendiri dan keinginan sendiri, itu motivasi untuk kita bekerja. Untuk yang dihargaan kupaman yang tadi disebut kreatif, nah itu bisa termasuk ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan reward ya. Tapi yang terbaik saya bekerja untuk menghargai diri saya sendiri. Yang namanya keluar dari diri kita tidak akan mungkin diganggu kupaman,
tidak akan mungkin diganggu Pak Ustadz. Jadi yang ada di diri kita adalah milik kita, sedangkan imbalan, penghargaan dan hukuman itu adanya di luar diri kita. Karena yang bisa mengontrol diri kita untuk memiliki disiplin ataupun bekerja untuk lembaga kita adalah diri kita sendiri. Maka hargai diri kita sendiri, berikan reward, berikan penghargaan atau hukuman untuk diri sendiri. Sedangkan hukumannya seperti apa? Sama, hukuman juga, hukuman suatu yang menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka waktu panjang sehingga menghasilkan identitas gagal. Ya, nah itu hukuman bisa saat ini atau hari ini siswa-siswa kita nurut gitu. Tapi nurutnya hanya family payu nurut kemah lah pemahaman tuh ayah terus bios misalnya pemahaman. Nah itu hukumannya untuk kedisiplinan. Lalu hukuman pula bisa menghasilkan identitas gagal. Identitas gagalnya seperti apa? Sieun lah pemahaman jangan kayak dihukum atau pamangan misalnya menghukum seseorang, menghukum Farel. Bisa jadi si anak itu menghasilkan identitas gagal dalam dirinya, beranggapan bahwa sosok pamangan itu misalnya menakutkan, sosok yang memberi hukuman, penghukum, sok ngahukum baik, ulah dideketan pamangan yang tengah hukum gitu. Itu untuk saat ini. Tetapi bagaimana jika identitas gagal tersebut menempel atau selalu ada dalam dirinya dalam jangka waktu yang panjang? Akhirnya yang ada dendam, yang ada awas paman, lamun mungkin ngaliwat ka imah urang. Nah, misalnya seperti itu. Dipegangkeun sedana, misalnya seperti itu. Ya kalau seperti itu. Nah, di media-media di buku kepala ya banyak siswa yang malah ada kriminal ya ke gurunya. Nah, itu karena memang efek dari dia tidak mau untuk dihukum ataupun dia tidak ingin dipermalukan oleh orang-orang lain atau oleh teman-temannya sendiri atau bullying segala macamnya untuk menjadikan siswa memiliki identitas gagal. Lalu ketiganya penghargaan. Dalam disiplin positif ada yang namanya mendapatkan penghargaan jika kita melakukan disiplin positif. Nah, sesuatu yang diberikan atas dasar melakukan suatu keunggulan itu penghargaan memang bagus, menghargai, mengapresiasi sangat bagus. Tetapi penghargaan bisa menjadi hukuman yang namanya kita dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan tersebut berarti ya pamannya dihukum oleh penghargaan. Jadi yang namanya penghargaan bisa menjadikan penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif menjadikan nurutnya ke Pak Ustad, nurutnya ke Pak Ustad, dapat hadiah gitu. Sehingga kan tidak efektif, tidak membekas, tidak membudaya untuk dirinya sendiri. Jadi hanya karena nurut, gitu, hanya karena nurut. Jadi bukan karena saya harus disiplin. Tidak ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, sesaat cuma bisa ngajawab di pasian permen. Dan saat permen diberikan, dia berbunga-bunga, dapat permen di Pak Ustad. Gitu. Nah, lamun dititah ngajawab deui ngacung. Ambe menang permen deui. Gitu. Akhirnya proses yang harus dilalui untuk mencapai pengetahuan tertentu itu dia tidak dilakukan karena spontan ngacung deui di emotan telat. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kajian sudah dihargai. Saya melakukan misalnya maafan tos beberes meja geus lah da ku ibu kepala nagetos dihargaan. Jadi saat suatu hari perlu bantuan lagi tidak melakukannya. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Iya, penghargaan tersebut maksudnya tidak membudaya, tidak menjadikan disiplin positif itu dalam dirinya. Begitupun juga bukan siswa ke diri kita sebagai guru, sebagai
pekerja ya. Penghargaan merusak hubungan. Bu Siska mah dihargaan ku ibu kepala, aya binte, hewa ka Bu Siska, hewa ka ibu kepala, akhirnya hubungan retak ya. Akhirnya saya pulang sendiri, saya diam di kelas saja sendiri gitu. Jadi hubungan yang harusnya erat dalam satu keluarga bisa merusak. Ya. Penghargaan merupakan kualitas, iya. Ibu Siska nggak dihargaan, saya tidak. Akhirnya kreativitas saya tidak terhambat ya, tidak. Penghargaan menghukum, iya betul. Tahu istilah telodong, iya bu ya. Penghargaan menghukum, salah senang di depan kita memberikan penghargaan, tapi hal tersebut sebenarnya menghukum, penghargaan menghukum. Contohnya Pak Ustaz, contohnya saya diri saya diorbitkan misalnya Bu Tati ikut seminar atau apa, padahal ikut seminar atau apa itu bagus, tapi sebenarnya itu untuk memberikan motivasi atau memberikan pengetahuan yang tidak saya berikan di sini, sehingga saya harus mendapatkannya di tempat lain. Ya. Ngegeuikeun dengan cara yang halus, dengan cara halus. Padahal itu kan hukuman karena memang saya di sini tidak disiplin ya. Itu sudah diberikan oleh kepala sekolah istilahnya peringatan gitu bahwa harus disiplin atau apa, tidak juga. Jadi akhirnya ibu kepala memberangkatkan saya untuk melakukan seminar atau apa, padahal itu untuk menghukum diri saya karena diri saya tidak disiplin. Itu Pak Ustaz. Nah ini kebutuhan dasar manusia dalam dunia pendidikan. Kebutuhan dasar manusia ataupun saya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, bertahan hidup. Kebutuhan rasa ingin diterima, saya di sekolah ingin diterima. Begitupun siswa di kelasnya itu ini diterima. Kebutuhan kebebasan, freedom, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan atau power. Nah itu kebutuhan yang ingin didapat dan harus kita tuntut untuk untuk memberikan kebutuhan tersebut kepada murid. Murid di kelas butuhnya apa? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah contoh kecil. Siswa main bola di kelas, main bola di kelas segala macam. Padahal yang dia butuhkan bukan untuk gaduh atau apa, tapi yang dia butuhkan adalah kebebasan atau kesenangan. Ini happy, ternyata happy, fun main bola itu, itunya kesenangan, kebebasan. Sehingga kita sebagai guru apa? Mengarahkan, menuntun agar kesenangan tersebut tercapai. Ya main bola di luar untuk nanti pembelajaran PJOK atau apa, itu kebutuhan karena itu tidak bentuk kemungkinan kita juga membutuhkan hal tersebut, kebebasan, kesenangan ya. Jadi jangan bolanya dirampas langsung. Bolanya dirampas dia bola kelas bola dirampas ya, dimarahi dirampas bolanya itu bagaimana itu? Dimarahi kalau dimarahi itu sudah melanggar yang pertama itu kan, menghukum tidak, dirampas berarti tidak memberikan kebutuhan siswa, kebutuhan murid tentang kebebasan. Nah yang bagus dirampas tapi dicarikan solusinya. Yuk kita main bola, tapi yang di sini kelas. Di kelas ada misalnya ada meja, ada globe, ada apa. Nanti takutnya bola menendang ke yang lain atau ke kaca. Yuk main bolanya di lapang. Jadi diberikan solusinya. Nah setelah ada posisi disiplin motivasinya apa? Mendapatkan penghargaan atau hukuman. Nah kita posisikan diri kita mau menghukum atau mau memberi penghargaan, mau menghukum atau memberi penghargaan, atau di sini ya, di sini ada tangan kita ibaratkan menghukum, tangan kanan menghukum, tangan kiri memberi penghargaan atau tengah-tengah yang ada dalam diri kita. Nah ini posisi kontrol, memposisikan kita sebagai guru untuk
membudayakan disiplin positif itu seperti apa? Nah, ada pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sepintas, nih bawah, sepintas dari kata-kata tersebut kita condong kemana? Ya, sepintas dari kata saja, bukan dari maknanya. Uang dapat di kuis ya, dapat kuis. Rahasia ya, tanpa nama, tanpa nama. Sekedar dinamian. Sekedar dinamian. Ini baik mau mana? Yang paling ideal, yang menurut Bapak Ibu paling ideal itu yang mana? Pengukur, yang paling bagus, paling ideal untuk menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer. Posisi kontrol kita menempatkan diri kita untuk membuat budaya positif anak. Masuk Citra. Kemana mereka? Ya, kita klasifikasikan. Manajer ada 1, manajer ada 2, manajer ada 3, teman 1, teman 2. Ya, ada posisi manajer 3, teman 2. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tersebut ada 3 yang memilih manajer, 3 yang memilih teman. Ini untuk imbang. Nah, seimbang untuk memposisikan kita ya. Nah, yang bagus yang mana, yang ideal yang mana, kita cari jawabannya. Nah, ini untuk jawabannya. Kita menyimak video tentang posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu
Pergi sana ke lapangan basket. Siap, siap. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Misalnya saling menghargai,
saat guru berbicara tidak boleh menyela, tidak boleh menyela. Jadi awal masuk itu sampai budak teribut tenawan, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Seperti tadi saat kita buat keyakinan kegiatan ini. Jadi sama saat mengajar juga sampai budak teribut tenawan, buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, atau kalau di sini disebutnya keyakinan kelas, karena diyakini dan dilaksanakan dan bertanggung jawab oleh dua belah pihak. Kalau peraturan kelas satu pihak dan bisa pihak yang satunya keberatan. Tapi kalau keyakinan kelas dua pihaknya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, tadi ada hukuman, boleh? Tidak, ya tidak boleh. Penghargaan, tidak, karena kita bisa dihukum dengan penghargaan. Lalu harusnya seperti apa? Harusnya seperti proses restitusi namanya. Proses restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu mengembalikan perbuatan itu kepada keyakinan yang awal yang kita buat. Nah, langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu menonton dari paman, bagaimana mendisiplinkan anak tanpa menghukum dan tanpa memberikan penghargaan, tapi dengan restitusi. Namanya segitiga restitusi, menanyakan tentang keyakinan dia. Seperti tadi Naren kan dihukum tidak, diberi penghargaan tidak karena terlanggar, tapi ibu petugas piket itu menanyakan bagaimana keyakinanmu tentang dia masuk. Harus menghargai diri sendiri dan apa tadi yang Naren itu, dan bagaimana solusinya. Jadi solusinya Naren itu bukan diberi solusi, tapi dia mencari sendiri solusinya. Ini tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pengkhianat Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget.
saya dekat-dekat dia dibanding teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif.
Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berlebihan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita hanya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itu tadi menghukum tidak, memberi pengajian tidak, tetapi dengan segitiga restitusi. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula sesi berbagi tentang budaya positif. Intinya tadi saya posisi teman-teman apa saya? Teman, manajer atau penghukum? Manajer, posisi manajer. Maturnuhun Neng Teti, Ibu Teti, para kesempatan Insya Allah terus saya ya. Insya Allah kurang saya dan guru manajer. Insya Allah. Maka Ibu Kepala pada pesan-pesan sebagai Ibu Kepala. Tadi sudah diulas juga oleh Pak Ustadz sebagai pembawa acara. Memang sudah begitu gamblang paparan tentang aksi nyata, berbagi aksi nyata budaya positif ya. Jadi memang hal-hal seperti itu baru kita temukan hari ini berarti kita ya. Mungkin hari ini kita adalah orang kedua setelah Neng. Ya, mungkin orang kedua. Maka dari itu apa yang sudah kita dapatkan hari ini itu ilmu begitu sangat-sangat bermanfaat bekal kita untuk melaksanakan atau menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kegiatan pengelolaan pendidikan di kita ya. Belajar dari diri kita sendiri saja. Itu dari tadi paparan yang begitu gamblang, begitu panjangnya. Intinya segala sesuatu itu jadi harus berangkat dari diri kita sendiri. Begitu. Kalau orang lain berarti hanya faktor eksternal.
Ya, jadi yang saya tangkap ini ya, yang saya tangkap intinya segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus berdasar atau berprinsip dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari kita sendiri, mulai dari yang kecil, ya, mulai saat ini itu untuk inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Guru Penggerak. Makanya kenapa saya katakan kita harus bangga di sekolah kita ini adalah skupnya nasional, ada seorang Ibu Teti Nurheni ya, Ustaz naminatnya syariatna atau nabi melalui syariatna melalui Ibu Teti ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu dari Ibu Teti karena ya alhamdulillah karena sebagai guru penggerak itu memang hebat gitu. Jadi tadi juga beberapa sudah sekarang ini kita harus menyebutnya adalah guru hebat untuk bisa mengaplikasikan segala macam inovasi dan pembaharuan. Jadi paradigma kita harus upgrade ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya. Nanti ya kita dari diri sendiri saja, dari diri kita sendiri saja. Ketika sudah diri sendiri, nanti juga bisa menjadi ingat Tulodo, Ilmadio Mangun Kasok, Tuturi Handayani. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang signifikan untuk kita, walaupun sedikit demi sedikit tapi terlihat perubahannya. Salam budaya. Maka kita bisa. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala yang memberikan apresiasinya dan harapannya buat kita semua. Waktu yang membatasi kita, kalau tidak cuma sampai jam 12, oke lah Bu. Senang masuk ya. Berhubung waktu hari Jumat dan ya, mohon maaf kita batasi sampai jam 11 lebih 5 menit saja. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan testimoni dari Kepala Sekolah SDN Tegalsari 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya tentang penyampaian yang sudah dilakukan oleh Teti Nuraini selaku CGP yang telah menyampaikan seksi berbagi aksi nyata budaya positif. Nah, beliau menyampaikannya begitu jelas, terperinci, yang sangat gamblang, runtut sehingga dapat dipahami oleh peserta di sini. Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata seperti ini dapat diaplikasikannya oleh guru-guru yang ada di sekolahnya, jadi mengimbang, bukan hanya sekedar teori yang sudah didapatkan, tapi mudah-mudahan dapat diaplikasikannya dalam melaksanakan tugasnya di SDN Tegalsari 1 khususnya. Terima kasih Ibu Teti, terima kasih guru penggerak, guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.